Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita hari ini. Apa kabar saudara-saudariku? Semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu, pengerja Yayasan Sola Gracia, untuk mengadakan ibadah doa dan puasa hari ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang ambil bagian hari ini dan urapi semuanya, supaya kami mampu menjalankan ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Bapa, proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus, pengerja Yayasan Sola Gracia, pengurus, proteksi semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami aman karena pelindungan Tuhan. Bapa, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu rencana ibadah kami hari ini, kami tolak semuanya dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal sehingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Bapa dari awal sampai akhirnya ibadah kami, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Kami datang berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Dia adalah first time bagi kita, amin. Dia Allah yang luar biasa, haleluya. Ya, dengan semangat mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku.
berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hanya bagimu Bapa. Engkau masih memberkati kami di ibadah, doa, dan puasa. Terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu. Bapa, sebentar ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami, agar kami layak menaikkan doa kami. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa buat pemerintahan tetap kuat dan kokoh. Berkati pemerintahan kami di dalam menggerakkan roda perekonomian pasca pandemi untuk mencapai masyarakat sejahtera. Berkati mereka Bapa di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat masyarakat dapat mematuhi protokoler kesehatan. Bapa, berkati kami sebagai masyarakat di Indonesia ini, agar kami menyadari betapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan ini Bapa untuk pencegahan COVID-19. Kami juga mau berdoa buat tim medis tetap sehat dan kuat. Tuhan, berkati tim medis kami, berkati kesehatan mereka di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan tambahkan vitamin surgawi-Mu buat mereka Bapa. Berikan semangat buat mereka di dalam mengemban tugas rutinitas mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat hamba Tuhan dan misionaris. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka Bapa di dalam pelayanan mereka, dan berkati mereka agar mereka mampu Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka, di dalam memberitakan Injil, agar semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan mengikut Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik-baik ya. Walaupun pandemi masih berlaku di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini saatnya kita mendengar firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami dapat hidup dengan tenang dan bersuka cita walaupun pandemi masih terus ada di depan kami, di sekitar kami. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu untuk menjadi bekal di dalam hidup kami, pedoman di dalam hidup kami. Urapi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada, walau di perjalanan, walau sedang berjualan atau sedang di ladang atau di mana saja, tapi Engkau urapi kami semuanya dan berikan kepada kami konsentrasi untuk mendengar firman-Mu, sehingga dapat kami masukkan dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya akan ulang baca sekali lagi. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kita membenci seseorang, artinya sama kita dengan pembunuh manusia. Kalau umpamanya kita membenci seseorang dan orang bertanya kepada kita, "Hei, pernahkah engkau membunuh?" Kita pasti katakan, "Oh tidak, saya bukan pembunuh. Saya tidak pernah membunuh siapa-siapa pun." Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan, kalau kita membenci orang, kalau kita tidak mau mengampuni orang,
kita sama dengan pembunuh manusia. Dan di sini dikatakan setiap pembunuh manusia itu adalah orang yang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Itulah tema kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Membenci berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Ada beberapa jenis dosa yang dapat kita kategorikan. Pertama, dosa yang terjadi karena tidak disengaja. Di dalam perjanjian lama disebutkan bahwasanya ada orang yang membunuh karena tidak sengaja. Misalnya dia di dalam membela diri, tapi kemudian dia mengelak begitu. Waktu saat dia mengelak, waktu mau dibunuh itu, kemudian orang itu terjatuh dan orang itu meninggal. Apa yang dikatakan di sini bahwa orang itu tidak disengaja melakukan dosa itu. Tapi setelah dia sadar, dia harus juga minta ampun kepada Tuhan. Harus juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah dosa yang tidak terlalu serius. Itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 19. Di mana dikatakan bahwasanya orang yang tidak mengikuti hukum Taurat dan tidak mengajarkannya kepada orang lain, itu dinyatakan bahwasanya mereka itu masuk surga tapi mendapat tempat yang paling rendah di surga. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita bisa tahu bahwasanya surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkat atas, tingkat kedua, ketiga, keempat, dan ada yang paling rendah. Kita bisa mengingat bahwasanya seorang penyamun yang pada saat dia disalib bersama-sama dengan Yesus, dan dia berkata kepada Yesus, "Guru, kalau engkau nanti sudah sampai di rumah Bapa, ingatlah kepadaku, ingatlah kepadaku." Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? "Iya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus." Itulah tempat yang paling rendah, di Firdaus itu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Itulah dosa yang tidak terlalu serius. Jadi di sini kita belajar bahwasanya surga itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Berapa tingkat itu kita tidak tahu. Tapi yang paling tinggi adalah tempat mereka yang mati martir. Seperti rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan yang mati karena dibunuh, disebabkan karena dia menjalankan firman Tuhan. Mereka itu semuanya akan mendapat tempat yang paling tinggi di surga. Kemudian nomor 3 adalah dosa yang disengaja. Itu berarti merupakan suatu pemberontakan. Itu akan mendatangkan kematian rohani. Ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Kemudian yang keempat adalah dosa karena membenci saudaranya, artinya berada di tempat gelap. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan bahwasanya seorang yang masih diperbudak oleh kejahatan atau jauh dari kasih karunia dan dari hidup kekal, itu adalah orang-orang yang melakukan murtad. Jadi saudaraku yang terkasih, kenapa kalau ada saudara kita yang pindah agama atau barangkali mereka meninggalkan Yesus Kristus, itu suatu kemurtatan. Itu merupakan dosa, bahwasanya mereka itu sudah berhutang darah. Kenapa berhutang darah? Karena mereka itu ditebus oleh Yesus, dan dengan darah Yesus mereka itu diselamatkan. Tapi kemudian mereka meninggalkan Yesus, artinya mereka itu sudah berhutang darah. Kemudian yang berikutnya adalah pembunuhan, kenajisan seksual. Itu juga merupakan hal-hal dosa karena kejahatan orang yang masih diperbudak oleh dosa. Berikutnya, dosa karena masih diperbudak oleh kuasa kegelapan dan dari hal-hal yang tidak baik adalah menelantarkan keluarga sendiri. Jadi kalau ada orang yang menelantarkan keluarganya, kalau ada orang yang menelantarkan orang tuanya, tidak mau mengurus orang tuanya, itu termasuk dosa yang masih diperbudak oleh kejahatan-kejahatan. Berikutnya, dosa yang menyebabkan orang lain berdosa. Misalnya kita tahu bahwa orang itu sudah melakukan suatu dosa, tapi kita tidak berusaha untuk mencegahnya.
Kita tidak berusaha untuk melarang dia untuk melakukan hal itu. Misalnya kita tahu dia sudah selalu mencuri, tapi kita tidak berusaha untuk membebaskan dia dari kelakuannya yang jahat itu. Itu juga termasuk dosa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada kita lihat orang yang berbuat jahat seperti itu, apalagi saudara kita, nasihatilah dia. Tapi kalau kita sudah menasihati supaya jangan lagi melakukan itu artinya kita sudah bebas daripada hukuman. Kemudian katanya berbuat kekejaman. Orang yang berbuat kekejaman itu juga merupakan dosa yang berat ya. Dan kemudian penolakan terhadap Kristus. Jadi setiap orang yang menolak ajaran Kristus, setiap orang yang tidak mau menerima Kristus menjadi juru selamatnya, mereka itu termasuk adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada orang yang mengaku bahwasanya mereka bersekutu dengan Kristus, tetapi mereka masih melakukan hal-hal seperti di atas, seperti yang kita sebutkan tadi, kemurtatan, kemudian pembunuhan, kenajisan, terus kemudian berbuat seksual, kebejatan, dan lain sebagainya. Tetapi kalaupun dia katakan dia mengaku bersekutu dengan Kristus, tetapi melakukan hal seperti yang disebutkan tadi, berarti mereka itu pendusta. Dan setiap orang yang berdusta itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan tidak akan mendapatkan kebenaran di dalamnya. Kemudian orang percaya harus sadar bahwa segala dosa walaupun kurang berarti menyebabkan kelemahan rohani. Jadi dosa itu walaupun dosa yang kecil, yang kita tidak sengaja pun, kita harus cepat-cepat minta ampun, supaya itu jangan menjadikan kelemahan dalam bidang rohani terhadap kita. Yohanes menyuarakan kembali ajaran Yesus bahwa barang siapa membenci saudaranya adalah pembunuh di dalam hatinya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwasanya pembunuh itu tidak memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengampuni saudara kita. Jangan ada lagi akar pahit, supaya kita jangan jauh dari kasih karunia Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwasanya katanya orang yang berkata kafir kepada saudaranya, mereka itu akan harus dibawa ke mahkamah agama dan mereka harus diadili. Apalagi kalau dia mengatakan, "Hei, engkau jahil." Itu artinya mereka harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang terkasih, dengan perkataan jahil saja, "Hei jahil," kita katakan kepada orang, artinya kita ini sudah patut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita di dalam hidup ya, sambil bermain-main misalnya mengatakan, "Aku benci kali aku nengok kau. Masa semalam aku datang ke rumahmu, kau sudah janji mau menunggu aku tapi kau nggak ada di rumah. Aku benci lihat kau." Itu kata-kata, sebenarnya kata-kata yang seperti itu kita anggap seperti hal yang biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita membenci orang lain walau dengan mulut saja, walaupun tidak ada di dalam hati kita. Perbuatan kita, perkataan kita, apa yang ada di dalam hati kita, semuanya harus bersih. Itulah yang diharapkan, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, mulai hari ini janganlah kita membenci saudara kita. Karena dengan membenci saudara kita, kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengampuni. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Dan kita jangan membenci dia lagi. Karena dengan membenci itu, kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kalau kita sudah mulai sakit hati kepada seseorang, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yaitu pertama yang dikatakan adalah kita mengampuni. Kita mengampuni mereka supaya mereka kita ampuni supaya mereka jangan lagi melakukan hal yang sama yang membuat hati kita sakit kepadanya, yang membuat hati kita benci kepadanya.
kita terus doakan dan kita minta supaya Tuhan memberkati dia. Tapi di dalam hati kita yang harus dulu membereskan, sehingga kita tidak akan terus menerus membenci dia, tapi kita akan mengasihi dia, dan kita akan meminta supaya Tuhan akan mengampuni dia. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada beberapa cara yang selalu dilakukan. Jika kalau kita perhatikan, misalnya ada orang yang seorang konselor, ada orang yang datang kepadanya yang mengatakan, tolonglah doakan aku, kepalaku sakit atau ada penyakit di dalam dirinya. Dia akan berkata, apakah engkau sudah mengampuni setiap orang? Kemudian dia bilang, iya sudah mengampuni. Kemudian dia tanya, saya mau bertanya, apakah engkau masih ada membenci orang lain? Terus dia, ya ada, memang aku masih membenci orang lain. Tapi setelah lama ditanya, baru dia katakan, aku sangat membenci dia. Kemudian konselor itu akan berkata, kita akan berdoa jikalau Anda sudah mengampuni orang yang bersalah kepada Anda itu. Itu yang dia katakan. Jadi artinya, kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 24, jikalau engkau meminta sesuatu, apapun yang engkau minta akan diberikan Tuhan kepadamu, kalau engkau percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Jadi kita katakan, Tuhan, aku ingin supaya engkau memberikan kepada aku satu sepeda motor, karena aku harus pergi dari desa ke desa untuk mengabarkan Injil. Dan aku percaya Tuhan, barang itu sudah ada di tanganku, karena engkau itu memberikan kepadaku. Itu kita katakan. Dan kemudian di ayat yang 25, jikalau engkau ingin berdoa, kalau engkau berdoa, kalau masih ada sesuatu di dalam hatimu, engkau harus berhenti dulu berdoa, kemudian ampuni dulu orang yang bersalah itu, baru engkau kembali lagi meminta kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita meminta doa, sebaiknya kita mengampuni terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa kepada Bapa meminta sesuatu, sebaiknya kita jangan lagi membenci siapapun. Kalau kita masih membenci seseorang, sebelum kita berdoa, kita selesaikan dulu. Jadi artinya, kalau kita berdoa, harus hati kita ini sudah bersih, sudah tulus, harus sudah kudus, supaya doa kita didengarkan Tuhan. Dan kita jangan lagi membenci siapa-siapapun. Kalau memang ada yang kita benci karena perbuatannya, mari kita belajar untuk mengampuni. Karena kalau kita membenci, itu artinya masih ada akar yang pahit di dalam diri kita. Kalau masih ada akar yang pahit, maka kita akan jauh dari kasih karunia Allah. Kita bersama-sama berdoa supaya kita dilepaskan daripada rasa benci, dilepaskan dari rasa dendam, dilepaskan dari rasa tidak mau mengampuni. Mari saudaraku, ini saatnya kita meminta kepada Tuhan, berdoa supaya kita jangan membenci siapapun, karena dikatakan siapa yang membenci itu berarti tidak memiliki hidup yang kekal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, bahwasanya dengan membenci kami tidak memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa, kami bermohon supaya kiranya kami diberikan hati, supaya kami jangan membenci siapapun. Karena dengan membenci itu berarti kami tidak memiliki hidup yang kekal. Kami ingin mendapatkan kehidupan yang kekal Tuhan. Karena itu yang sudah Engkau janjikan. Oleh karena itu jangan hapus nama kami dari kitab kehidupan. Biarlah nama kami terus ada di dalam kitab kehidupan yang ada di surga Tuhan. Sebagaimana Engkau janjikan di dalam Wahyu, bahwasanya siapa yang menang, siapa yang taat, siapa yang setia, akan nama kami akan tetap Engkau biarkan di sana dan tidak akan pernah dihapus Tuhan. Jikalau kami ada membenci siapa-siapa, sebelum matahari terbenam kami sudah mengampuni. Sebelum matahari terbenam kami sudah mengikhlaskan dan kami sudah memohon mereka itu semuanya diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan, doa kami Engkau dengar, doa kami Engkau jawab, dan doa kami Engkau kabulkan. Saat ini kami sudah tidak membenci siapa-siapa lagi Tuhan. Kami sudah mengampuni setiap orang. Dan kami bermohon kepadamu, karena
di negeri kami ini, Indonesia yang kami cintai ini, masih ada Tuhan pandemi yaitu COVID-19. Kami bersyukur karena keadaan sudah menurun dan tidak seperti hari itu lagi. Tapi kami mohon kepadamu Tuhan, pulihkan negeri kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ya Bapa. Angkat COVID-19 ini. Angkat COVID-19 ini Tuhan. Angkat COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini. Bahkan kalau kami bisa meminta dari seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, haleluya, amin. Salam sehat dan jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari makan bersama rame-rame. Shalom.